Jangan lupa bahagia. Ungkapan ini seringkali muncul mengingatkan manusia agar tetap senang dan bahagia dalam berbagai situasi. Sebab bahagia adalah kunci agar manusia selalu waras dalam menjalani kehidupan dengan segala lika-likunya. Namun acap kali rutinitas, beban pekerjaan, hiruk-pikuk peradaban urban, dan berbagai faktor lain menyebabkan banyak orang sulit mendapati kebahagiaan. Belakangan di berbagai media sosial, justru lebih banyak muncul gambaran yang menampilkan kemarahan, amuk massa, dan aksi kekerasan yang jauh dari hakikat kebahagiaan. Bahkan hal tersebut justru kerap terjadi pada orang-orang yang sudah mapan maupun berkecukupan secara materi. Sebenarnya kita menjalani kehidupan ini kan tidak hanya materi fisik, tetapi ada juga yang dinamakan batin atau mental, psikologis. Dalam keseharian, ketika seseorang mengejar materi duniawi itu, tentunya dia akan banyak menghadapi tantangan. Up and down kehidupan dalam berbisnis, berkarir, berumah tangga, itu pasti akan terjadi ketika mereka berhadapan dengan berelasi dengan sesama manusia lainnya. Dan itu tanpa mereka sadari akan menyebabkan tekanan mental tanpa disadari, dan itu yang akhirnya akan membuat seseorang itu menjadi stres, depresi, tidak bahagia, merasa ada yang kurang. Pada 2021, data BPS menunjukkan bahwa indeks kebahagiaan Indonesia sebesar 71,49%. Indeks kebahagiaan tersebut dihitung dari 3 variabel, meliputi kepuasan hidup, afeksi atau perasaan, dan makna hidup. Sementara di tingkat global, Indonesia hanya menempati peringkat ke-87 dari sekitar 146 negara dalam laporan yang dilansir World Happiness Report pada 2022. Indonesia memiliki nilai Average Life Evaluation sebesar 5.240. Akhir-akhir ini, terutama sejak pandemi melanda, banyak orang ingin meninggalkan sejenak masalah dan pekerjaan dengan healing untuk menemukan kebahagiaan mereka. Namun, healing tak selalu tentang bepergian keluar. Makna healing juga bisa dipahami sebagai menenangkan atau menyembuhkan diri. Ini bisa dilakukan dengan cara yang relatif mudah, yakni menepi dan meditasi. Salah satunya meditasi ala Vipassana. Bagaimana bisa meditasi Vipassana membantu orang untuk menemukan kebahagiaannya? Meditasi Vipassana adalah sebuah seni hidup berbahagia. Di mana ketika kita belajar teknik meditasi ini, kemudian kita mempraktekannya dalam keseharian kita, kita akan jauh lebih mudah berbahagia. Kenapa? Karena kita akan lebih mudah menerima segala macam situasi dalam kehidupan kita yang up and down, mengalami banyak turbulensi. Kita akan jauh lebih mudah menghadapinya ketika kita menguasai teknik meditasi Vipassana ini. Objeknya adalah, yang pertama adalah nafas. Kemudian kita juga diajarkan untuk mengenali dan mengamati adanya berbagai macam perasaan di tubuh, gitu ya, atau bahasa Inggrisnya bodily sensation. Dan yang terakhir, kita diajarkan juga untuk memancarkan energi cinta kasih kepada semua makhluk yang ada di sekeliling kita. Itu, jadi tekniknya adalah mengamati nafas, mengamati perasaan di tubuh atau bodily sensation, dan energi cinta kasih. Yang mana tiga-tiganya itu universal, tanpa menggunakan mantra, visualisasi, atau apapun. Dengan mengenali ritme pernapasan dan juga tanda-tanda di tubuh terkait emosi diri, meditasi ini akan membantu seseorang untuk bisa mengontrol dirinya sendiri guna mencapai ketenangan diri. Ketika kita emosi, seseorang yang sudah terlatih mengamati nafasnya, dia akan tahu, oh, nafas saya mulai memburu nih, mulai tersengal-sengal. Oh, ini tanda-tanda saya emosi.
atau jantung saya berdegup dengan kencang. Itu tanda-tanda saya mau emosi. Terus misalnya ya tiap orang mungkin berbeda-beda, mungkin ada yang berbagai macam perasaan di tubuhnya yang dia amati. Oh, ini tanda-tanda saya mau emosi. Dalam pengalaman saya, ketika saya menyadari itu saja, menyadari nafas yang keluar masuk atau menyadari jantung yang berdegup, itu tuh udah seperti menginterap emosi saya meledak, sehingga tidak jadi marah, atau marah pun intensitasnya akan jauh lebih rendah. Teknik meditasi ini pun bisa diimplementasikan sehari-hari bagi mereka yang rutinitasnya disesaki kepadatan, mulai dari berangkat kerja di pagi hari hingga kembali ke rumah. Kita lagi macet di jalan nih. Nah, pengalaman saya sendiri biasanya kalau macet, saya nggak tahu kalau Mbak atau orang-orang lain kan, kalau saya macet saya biasanya suka kesel kan. Nah, timbul kesel. Kenapa? Karena pikiran kita, aduh ini kita janji jam 1 nih, ini jam 1 kurang 5 menit masih macet begini. Kan kita gelisah akan masa akan datang, walaupun 5 menit lagi adalah masa datang. Nah, tetapi ketika kita sudah menguasai teknik ini, kita tahu prinsipnya, tahu filosofinya, kita amati nafas, pikiran kita akan jauh lebih tenang. Jangan pula berpikir meditasi mesti menunggu waktu luang yang panjang. Di tempat kerja pun, teknik meditasi ini dapat dilakukan. Sebenarnya untuk seseorang karyawan atau pengusaha atau apapun profesinya yang di dunia sekarang ini jadwalnya demikian padat, tipsnya ya cuma satu, buatlah skala prioritas. Dahulu buat prioritas untuk kesehatan mental Anda tadi itu. Ketika itu menjadi prioritas, maka waktunya akan bisa ditemukan. Karena ketika kesehatan mental Anda itu belum menjadi prioritas, ya tentu waktunya akan sulit ditemukan. Jadi untuk teman-teman yang belum punya waktu atau belum memprioritaskan mencari 10 hari waktu dalam hidupnya untuk ikut datang kursus di sini, gitu ya. Mungkin tipsnya adalah belajarlah mengamati nafas. Nafas yang keluar masuk dari lubang hidung itu bisa teman-teman mulai latih, ya nggak usah lama-lama, mungkin selama 5 menit, pasang timer, ngamati nafas. Itu tidak mudah karena begitu mata kita tertutup, ngamati nafas paling 1-2 detik, pikirannya udah kemana-mana lagi. Nah, kalau udah bisa 1 menit, panjangin lagi. Teknik meditasi Vipassana bisa menjadi salah satu alternatif lain untuk merawat jiwa dan batin agar tetap waras menjalani rutinitas keseharian. Tak ada salahnya untuk mencoba, karena dengan jiwa yang tenang, niscaya hidup, aktivitas, maupun pekerjaan kita menjadi lebih bermakna. Yuk, tetap waras dan bahagia.